Ya, ketegangan geopolitik di belahan barat kembali memanas. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela masuk ke fase paling berbahaya dalam seperempat abad terakhir. Dari sanksi ekonomi, blokade minyak, hingga operasi militer langsung yang berujung penangkapan Presiden Venezuela. Ini bukan konflik dadakan, ini adalah akumulasi puluhan tahun permusuhan dan tahun 2025 menjadi titik didihnya. Selengkapnya kita bahas dalam riwayat konflik panas Amerika Serikat-Venezuela. Kita ke akar sejarah hubungan Amerika Serikat dan Venezuela terlebih dahulu. Jadi sebelum 1999, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela sebenarnya sangat erat. Sejak awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sudah menanamkan modal di sektor minyak Venezuela. Dan sejak era 1920-an, Amerika Serikat menjadi pasar terbesar ekspor minyak Venezuela. Pada masa itu, Venezuela dipandang sebagai mitra energi strategis dan hubungan kedua negara berjalan relatif stabil. Titik balik terjadi saat Hugo Chavez naik ke kekuasaan pada 1999. Ini kalau misalnya kita lihat Chavez langsung mengusung revolusi Bolivarian, menulis ulang konstitusi dan menjadikan nasionalisasi minyak sebagai simbol kedaulatan nasional. Langkah ini bukan sekedar kebijakan ekonomi, tetapi pernyataan ideologis sekaligus perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin. Sejak saat itu, hubungan dua negara bergeser secara fundamental dari kemitraan strategis menjadi konfrontasi politik dan ideologi. Namun pada tahap awal, konflik ini belum memanas penuhnya. Ketegangan masih berada di tataran politik dan diplomasi, dan juga fase paling menentukan baru akan datang setelahnya. Kita lihat dari nasionalisasi, kudeta, dan juga putusnya kepercayaan. Di era Hugo Chavez, Venezuela melakukan nasionalisasi besar-besaran di berbagai sektor strategis. Mulai dari minyak, telekomunikasi, listrik, baja, hingga perbankan. Kebijakan ini berdampak langsung pada kepentingan perusahaan Amerika Serikat. Raksasa energi seperti ExxonMobil dan juga ConocoPhillips disingkirkan dan perusahaan minyak negara menjadi pemain dominan. Langkah nasionalisasi ini bukan sekedar kebijakan ekonomi tetapi pernyataan politik bahwa Venezuela ingin melepaskan diri dari dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin. Ketegangan memuncak pada 2022, kalau misalnya kita lihat terjadi kudeta singkat yang menurunkan Chavez selama 48 jam, meski akhirnya Chavez kembali berkuasa setelah gelombang dukungan rakyatnya. Peristiwa ini meninggalkan luka politik yang dalam. Pemerintah Venezuela menuding Amerika Serikat terlibat dalam upaya kudeta. Tuduhan yang tentu saja dibantah Washington, namun sejak saat itu ketidakpercayaan menjadi dasar hubungan kedua negara. Lalu kita lihat dalam bertahun-tahun berikutnya, Caracas mempererat hubungan dengan Rusia, China, dan juga Iran. Sementara Amerika Serikat semakin keras menuding Venezuela bersikap otoriter dan anti-demokrasi. Ketegangan yang terbentuk di era ini bukan konflik sesaat, melainkan putusnya kepercayaan jangka panjang yang kemudian diteruskan oleh penerus Chavez dengan beban masalah yang jauh lebih besar. Ada Maduro. Di Venezuela di era Maduro, kita lihat setelah Chavez wafat, kekuasaan berpindah ke Nicolas Maduro pada 2013. Kalau kita lihat, Maduro mewarisi negara dengan struktur ekonomi yang rapuh, korupsi sistemik, dan juga ketergantungan hampir total pada sektor minyak. Awal masa pemerintahannya sudah dihadapkan pada tekanan besar, kapasitas negara terbatas, dan juga keuangan publik sangat rentan terhadap gejolak global. Lalu kita lihat di titik krusial terjadi pada tahun 2014 saat harga minyak global runtuh tajam, pendapatan negara langsung anjlok dan juga Venezuela masuk ke dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan terparah dalam sejarah modernnya. Kita lihat ada pula inflasi meledak, mata uang kehilangan nilai, pasokan makanan dan obat-obatan menjadi langka, antrian panjang menjadi pandangan sehari-hari. Dalam situasi itu, jutaan warga Venezuela memilih untuk meninggalkan negaranya, menciptakan krisis migrasi terbesar di Amerika Latin. Di dalam negeri, tekanan sosial berujung pada gelombang protes yang kemudian ditanggapi dengan penindakan keras, penahanan tokoh oposisi, dan pelemahan lembaga demokrasi. Di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan juga erosi demokrasi, Amerika Serikat mulai memberlakukan sanksi terarah, menyasar pejabat-pejabat tertentu dalam pemerintahan Venezuela. Puncaknya awalnya terjadi pada tahun 2015. Lalu kita lihat, saat Washington menetapkan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional. Ini sebuah label politik yang memberi dasar hukum untuk sanksi lebih luas. Namun pada tahap ini, tekanan Amerika Serikat masih bersifat terbatas dan belum mencapai puncak eskalasinya. Dan itulah titik di mana Washington kemudian mengubah strategi secara total. Dari sanksi terarah menuju tekanan yang maksimum yang menyasar seluruh perekonomian Venezuela. Kita lihat seperti apa sanksi dari Amerika Serikat.
Di era Donald Trump, ini periode pertama ya, Amerika Serikat berpindah ke strategi tekanan maksimum. Sanksi nggak lagi terbatas pada individu tetapi menyasar seluruh perekonomian Venezuela. Perusahaan minyak negara PDVSA diblokir. Jadi PDVSA ini adalah perusahaan milik negara ya, yang tentunya ini menjadi urat nadi ekonomi Venezuela. Saat PDVSA disanksi, negara kehilangan sumber devisa utama, lalu akses ke pasar keuangan internasional diputus, dan aset pemerintah Venezuela di Amerika Serikat dibekukan. Dampaknya bersifat sistemik, produksi minyak anjlok tajam, lalu hiperinflasi meledak, dan negara kehilangan kapasitas dasarnya untuk menjalankan fungsi publik. Memasuki era Joe Biden, ini kalau kita lihat di era Joe Biden pendekatannya diubah lagi dari tekanan langsung menjadi diplomasi bersyarat. Namun struktur sanksi tetap dipertahankan sebagai sanksi dilonggarkan secara sementara, ini sebagai alat tawar-menawar politik. Namun diketatkan kembali ketika Maduro dinilai gagal memenuhi komitmen pemilu bebas dan juga adil. Balik lagi di saat Donald Trump kembali berkuasa. Kalau kita lihat konflik ini nggak lagi berada di level ekonomi dan juga diplomasi, melainkan bergeser ke fase yang jauh lebih agresif lagi. Dan kita lihat eskalasi militer dan juga penangkapan Maduro seperti apa. Sejak Januari 2025 ini kalau kita lihat kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela berubah drastis. Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan membalikan pendekatan era Joe Biden yang lebih diplomatis. Langkah awal menyentuh isu migrasi, status pelindungan sementara dicabut atau TPS dicabut, mengancam ratusan ribu warga Venezuela di Amerika Serikat dengan deportasi. Di saat yang sama, konsesi minyak yang sebelumnya diberikan pemerintah Biden dibatalkan, lebih menutup lagi ruang napas ekonomi Venezuela yang sangat bergantung pada ekspor energi. Eskalasi kita lihat berlanjut. Kalau kita lihat pada Februari 2025, saat Washington menetapkan geng Tren de Aragua sebagai organisasi teroris asing. Atau kalau kita lihat, meskipun Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri menyatakan sebenarnya nggak ada bukti langsung keterkaitan dengan pemerintah Maduro. Maret 2025 kalau kita lihat, tekanan ditingkatkan lagi, Amerika Serikat menerapkan tarif 25% terhadap negara-negara yang membeli minyak Venezuela. Langkah ini bertujuan memutus jaringan perdagangan minyak secara tidak langsung. Lalu kita lihat memasuki paruh kedua 2025, eskalasi bergeser dari ekonomi ke militer. Kita lihat Washington meluncurkan kampanye maritim anti narkotika di Karibia dan juga Pasifik Timur. Puluhan serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba dilakukan dengan korban jiwa terus bertambah. Oktober 2025, Trump secara terbuka mengkonfirmasi telah memberikan wewenang kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela. Langkah yang menandai pergeseran strategi ke level yang lebih agresif. Berikutnya, kita lihat di bulan November ada 2025, Amerika Serikat mengumumkan misi militer Southern Spur. Ini kapal induk terbesar di dunia, kapal perang, ribuan pasukan dan juga jet tempur siluman diturunkan ke kawasan Karibia. Ruang udara di sekitar Venezuela dinyatakan berbahaya dan sejumlah maskapai menghentikan penerbangan. Desember 2025 kalau kita lihat blokade terhadap kapal tanker minyak diterapkan, urat nadi ekonomi Venezuela dipersempit dari laut hingga akhirnya di awal 2026. Operasi militer udara digelar di Caracas, ledakan, asap, aktivitas pesawat terlihat selama berjam-jam. Dan Presiden Nicolas Maduro ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri. Langkah ini menjadi intervensi langsung Amerika Serikat paling signifikan di Amerika Latin sejak invasi Panama tahun 1989. Namun kalau kita lihat ya, dampak terbesarnya nggak hanya terasa di Venezuela. Langkah ini juga memicu gejolak politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Memicu kritik Kongres dan juga membuka perdebatan besar tentang batas kewenangan presiden dalam operasi militer di luar negeri. Kontroversi global dan juga kekuatan militer, kita bandingkan ya Amerika Serikat dan juga Venezuela. Lah, langkah ini memicu kritik di Kongres Amerika Serikat tentu saja untuk kontroversinya. Soal legalitas, operasi, dan juga resiko perang tanpa otoritas Kongres. Secara militer, perbandingan sangat timpang. Data Global Firepower ini menunjukkan jurang kekuatan yang sangat ekstrim. Amerika Serikat menempati peringkat 1 militer terkuat dunia dengan indeks power sebesar 0,07. Jadi semakin rendah angkanya, semakin kuat posisi militer suatu negara. Sebaliknya, Venezuela berada di peringkat 50 atau kalau kita lihat dengan indeks 0,88. Menunjukkan kapasitas militer yang jauh di bawah standar kekuatan global utama. Jika diurai lagi per indikator ya, kalau kita lihat Amerika Serikat unggul di hampir semua dimensi hard power. Jumlah tentara aktif yang jauh lebih besar, kekuatan angkatan udara dengan ribuan pesawat tempur dan juga helikopter serang,
Keunggulan angkatan darat dari tank hingga kendaraan lapis baja, lalu dominasi angkatan laut melalui kapal induk, kapal perusak dan armada kapal selam hingga dukungan anggaran dan kapasitas logistik global yang tidak tertandingi. Kita lihat Venezuela. Venezuela hanya unggul di dua aspek, sumber daya alam dan juga keuntungan geografis. Namun keunggulan ini nggak cukup untuk menutup ketertinggalan di kapasitas militer konvensional. Dari sisi anggaran, Amerika Serikat mengalokasikan ratusan miliar dolar per tahun untuk pertahanan, sedangkan Venezuela bahkan nggak mencapai 1% dari anggaran militer Amerika Serikat. Ketimpangan ini menjelaskan mengapa operasi militer Amerika Serikat dapat menyentuh jantung kekuasaan Caracas dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan pertarungan setara, namun justru disinilah risikonya. Karena tindakan terhadap pemimpin negara berdaulat ini menciptakan presiden berbahaya yang dapat ditiru dalam konflik global lain. Dari Ukraina bisa hingga Taiwan juga bisa. Nah ini pemirsa, konflik Amerika Serikat, Venezuela adalah cerita panjang tentang energi, lalu juga ideologi dan juga kekuasaan global. Apa yang dimulai sebagai nasionalisasi minyak berujung pada sanksi, blokade dan juga penangkapan presiden. Tahun 2025 menandai titik eskalasi paling berbahaya dan dunia kini menunggu. Apakah konflik ini akan mereda atau justru berlanjut dalam bentuk yang lebih kompleks lagi?